Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, yang selalu tercurah di setiap saat dan keadaan kita, sehingga kita selalu diberikan taufik untuk tetap disibukkan dalam perkara-perkara yang diridhoinya. Salawat salam sejahtera semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 kemarin, kita dari Santri Tafakur bersama dengan Majelis Guru Ma'had Darul Hijrah telah melakukan imtihan atau ujian salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i, yaitu Matan Abi Syuja. Alhamdulillah, setelah mungkin melalui proses yang lumayan susah dan payah selama beberapa bulan lamanya, dengan mengorbankan waktu tidur dan istirahat dan juga mengorbankan waktu bermain, alhamdulillah sedikit banyaknya kita telah melihat hasil daripada usaha yang telah dibuat untuk belajar nahwu shorof. Maka supaya lebih semangatnya, maka kita membuat ujian. Mudah-mudahan dengan ujian yang telah kita buat nantinya, yang telah kita buat pada hari kemarin, juga akan memberikan motivasi kepada kawan-kawan kita yang lain untuk lebih bersemangat, untuk ada rasa ingin untuk belajar nahwu shorof dan ilmu-ilmu yang lain, dan tidak mencukupkan diri dengan menghafal Al-Quran 30 juz saja. Baiklah, hadirin rahimakumullah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kami akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, protokol atau pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya kita mintakan kesediaan dari guru kita untuk memberikan kata-kata sepatah dua kata untuk kita bersama. Pada guru kita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menata kehidupan kita di dunia ini dan memberikan janji-janji yang baik bagi kita nanti di akhirat kelak. Salam kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah datang ke dunia ini memberikan sedetail-detailnya cara hidup yang bagus untuk keselamatan dunia, keselamatan manusia dunia dan akhirat.
Dalam hal ini pertama kami mengucapkan jazakumullah kepada Ustaz Faiz Salman Al-Farisi yang telah membuat program belajar intensif di waktu kosong dengan Nahwu Shorof, yaitu kitab matan Habis Syuja. Alhamdulillah, Nahwu Shorof ilmu dasar dalam bidang apa saja, tafsirnya, hadis, nahwu, fikih. Untuk belajar nahwu itu sendiri perlu kepada nahwu shorof, balaghah, dan semuanya. Nahwu shorof berbeda sama bahasa Arab. Orang Arab bisa berbahasa Arab, tapi belum tentu dia bisa nahwu shorof. Orang yang belajar nahwu shorof bukan tidak bisa berbahasa Arab, tapi tidak terbiasa berbahasa Arab. Kalau orang belajar nahwu shorof, antum yang sudah lama ada kitab, pergi ke sana ke Makkah 3 bulan saja, pergi umroh misalnya, bergaul dengan orang-orang 3 bulan saja, antum akan ajar orang-orang berbahasa Arab. Mungkin ketika antum ngomong dia bilang Subhanallah, dikira Quran. Karena bahasa Arab yang fusha itu yang dikatakan pandai berbahasa bagi orang Arab. Satu ketika saya duduk di Nabawi, selesai sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat, di sampingnya ada 2 anak muda orang Arab. Dia, karena kita melihat orang Indonesia, kan orang Indonesia mukanya kan bersahaja, bersahabat dengan alam semesta. Jadi diajak kenalan, saya yang bahasa Arab yang ada, cuma sepatah 2 kata-kata. Dia katakan Arab dalam Arabia, Arab dalam apa bahasa dia? Bahasa dia pun membawa bahasa Arab. Dia katakan tahu. Dia katakan nih, saudara saya nih, Umi Arab, maknya orang Arab, tapi dia nggak pandai bahasa Arab. Dia bilang sama kawannya, kamu kan juga nggak pandai bahasa Arab. Tadi yang dia ngomongin tadi itu apa? Bukan bahasa Arab. Mereka tidak mengerti bahasa Arab. Jadi omongan mereka dengan lughat Arab, mereka tidak katakan bahasa Arab, sehingga dia katakan kami nggak pandai bahasa Arab. Kami orang Arab nggak pandai bahasa Arab. Berarti bahasa Arab yang mereka maksud pandai itu apa? Bahasa fusha, bahasa dengan aturan, kalimat ini duluan, kalimat ini belakangan, ini boleh belakangan, ini nggak boleh duluan, ini harus di belakang, ini harus duluan. Kalau ini diletakkan duluan, hasilnya ini. Kalau letakkan ini di tengah, kesimpulannya ini. Letak suku kata dalam bahasa itu memberikan pemahaman yang berbeda. Bahkan menyebut memilih kosakata tertentu itu memberikan pemahaman yang tertentu. Katakanlah satu bahasa dengan makna yang sama, bashar, insan, lain lagi yang dimaksud. Ketika dia menggunakan bahasa bashar, lain maksudnya. Ketika dia menggunakan kosakata Bani Adam, lain lagi tujuannya. Kapan kosakata Bani Adam digunakan? Kapan bashar lebih cocok? Kenapa insan cocok? Padahal semuanya manusia. Ini insan ini kapan bagusnya dimulaikan? Dalam masalah apa? Kenapa bahasa insan? Nah, itu salah satu contoh. Nah, begitu antum dalam membaca Al-Quran, ketika orang-orang tajwid mengatakan ini salah khafi, bacanya salah khafi. Apa bahasanya? Lahan khafi. Nah, lahan khafi. Kapan lahan khafi? Ketika ketukan suara tidak sesuai dengan kalimat yang dia baca. Nah, misalnya apa contohnya? Alam tara kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala.
dalam jeda yang mungkin bawah 1 second dari kalimat kaifa, alam taro, kaifa fa'ala. Bukan kaifa fa'ala, bukan kaifa fa'ala. Kalau kaifa fa'ala nggak ada artinya. Alam taro, apakah nggak melihat seorang bahasa Bandanya kakek? Apakah melihat kakek? Fa'ala, apa yang kakek lakukan? Nah, itu jadinya. Kalau bacanya alam taro kaifa fa'ala, alam taro kaifa fa'ala. Baca yang betul adalah alam taro kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Bagaimana dia berbuat? Bukan kaifa fa'ala, tapi kaifa fa'ala. Itu disebut lahan khata'. Nah, tidak akan mengerti kalau dia tidak mengenal nahwu sharaf. Jadi nahwu sharaf menentukan seseorang betul atau salah dalam lahan khata'. Orang yang mengerti nahwu sharaf tidak terlalu penting mengikuti wakaf ibtidah yang ada dalam Al-Quran. Wakaf ibtidah dikasih tanda-tanda dalam Al-Quran itu bagi orang pemula yang tidak mengerti nahwu sharaf boleh, memang harus ikut aturan itu. Tapi kalau ada seseorang sudah mengerti nahwu sharaf berhenti pada satu titik yang maknanya sudah sempurna walaupun tidak ada tanda wakaf, khalas, tidak ada masalah, wakaf aman. Berarti nahwu sharaf untuk baca Quran yang benar, nahwu sharaf untuk memahami hadis yang benar, untuk memahami fikih yang benar, untuk memahami secara benar. Yang tahu bahasa Arab tidak ada nahwu sharaf, dia tahu kalimat luarnya saja, intinya nggak tahu, maksudnya nggak tahu, sir asrar dari kalimat itu tidak tahu. Tapi kalau nahwu sharaf kita untuk membaca, itu akan ada mutiara-mutiara yang tersembunyi di pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahwu sharaf itu tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Hanya menentukan 4 dari pilihan. Kalau nggak barisnya di depan, di bawah. Kalau nggak di bawah, di atas. Kalau nggak di atas, mati. Hanya memilih 4 saja. Saya rasa lebih sulit pemilu yang kemarin untuk presiden itu banyak dibuka gambarnya, banyak sekali kertas. Lebih sulit memilih caleg daripada hanya memilih nahwu sharaf atas bawah muka belakang. Nah, mereka katakan nahwu adalah mahnya, sharaf adalah bapaknya. Kalau tahu nahwu berarti tidak akan lahir hikmahnya. Tahu sharaf tidak punya bapaknya juga nggak akan lahir hikmahnya. Kawinkan nahwu sharaf baru lahir hikmah daripada bahasa yang dibaca. Bahasa Arab itu indah, bahasa hadis itu sangat indah, Quran lebih indah lagi. Tidak tahu dengan keindahan bahasa Al-Quran kecuali orang-orang yang belajar nahwu sharaf. Nah, antum dengan Al-Quran itu adalah jenjang pertama untuk menjadi alim ulama. Yang pulang-pulang habis 30 juz persiapan soban jadi imam. Nah, insyaallah saudara kita Faris akan imam tarawih tahun ini di Jepang. Datang saudara Faris jadi imam. Allah besar. Pasti tanya Pak Ustaz, tanya hukum satu Pak Ustaz. Ini bahaya. Nah, sebelum terlanjur jadi orang besar, siapkan dulu hukumnya. Siapkan dulu hadisnya, siapkan dulu tafsirnya, siapkan dulu fikihnya. Nah, Faris itu bagaimana dia berpikir nanti itu. Terlanjur, ditanya orang, sampai ke Jepang, besok ke Australia, tahun depan ke Amerika, besok ke Kutub Utara, mati di situ misalnya. Jadi Quran akan mengantar antum kemana-mana. Quran akan membawa antum kemana-mana. Maka posisikan antum di posisi terdepan dalam Al-Quran. Kalau baca Quran dengan adab, baca Quran dengan pengamalan, zikir yang lengkap, dengan akhlak yang baik, jujur, tidak mengambil hak orang lain, khidmat. Antum boleh belajar dengan kawan-kawan yang telah menjadi alumni di sini. Siapa mendapatkan posisi, siapa yang tidak mendapatkan posisi. Siapa mendapatkan pelayanan di masyarakat, siapa yang tidak mendapatkan pelayanan. Dengan kategori yang sama 30 juz, lulus dengan 30 juz yang sama dari Darul Hijrah, tapi tidak semuanya mendapatkan pelayanan yang sama.
lihat masa dia di sini, apakah hidup dia melayani kawan-kawannya, ada kesungguhan dalam mengajar, kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam khidmat. Man khadam khudi. Orang yang mau memberikan pelayanan akan dilayani. Alhamdulillah saudara kita Faris, kan nggak ada sejarah dia nggak ulang pikiran, nggak ada sejarah dia keluar warnet, kabur malam. Jadi guru berapa lama? Lumayan lama ya. Nah, cuma gara-gara Cordova saja ya. Nah, orang Cordova kalau nggak keluar hancur agamanya. Hanya Faris suruh keluar gara-gara mencontoh Cordova. Gara-gara faktor itu saja. Nah, itu juga kawan-kawan kita yang lain. Tapi ketika di Mahat dia curang, dia akan dicurangi nanti. Di Mahat dia tidak punya hak untuk tidak mau melayani kawan-kawan, ajar asal-asalan, mengantuk. Nah, besok antum akan lihat bagaimana pelayanan Allah kepada antum, sebagaimana pelayanan antum kepada agama ini. Bukan itu masalahnya, itu bab lain lagi. Jadi yang penting adalah sebelum antum dianggap besar, lengkapi segala-galanya. Umat akan perlu dalam segala hal. Segala hal mereka perlu hari ini. Bukan yang Quran saja, tapi dengan hukum hakam yang jelas, keterangan yang jelas. Tantangan antum ke depan lebih besar. Suatu saat umat akan perlu kepada ulama dan harus siapkan diri jadi ulama. Tafiz 30 juz tangga pertama. Lanjutkan tangga berikutnya, belajar alim, belajar kitab, tafsir, semuanya. Singkirkan yang lain-lain. Nah, beranak, kawin, macam-macam itu utara saja. Nanti Allah akan tambah usia bonus. Oh ini kata Nabi gara-gara terlambat kawin, belajar terlambat dia kawin, nanti saya kasih bonus. Orang meninggal usia 40, dia 70, bonus 30 tahun. Insya Allah itu mungkin sambutan selamat kepada yang sudah ikut ujian. Semangat motivasi lagi, semangat lagi, itu baru clipping-clippingnya. Nah, baru klip-klipnya. Alhamdulillah ada kenikmatan baca kitab, apalagi metode Kalumpang atau Kalumpang. Darul Kalumpang Tigo Jangko. Nah, berada di lereng bukit di Larang Lurah. Kalau turun ke bawah ke sana tuh, kalau jalan lebat pasti Manselancar. Nah, jadi terjemahannya kayak antum terjemahan. Paslon bermula ini itu satu pasal. Mau lebih datang lagi yang lebih klasik ke tanah datar. Itu ada Darul Ulum Sumaita. Nah, Baramulo Ba'abarulo Pasal Minah. Arkan wudu Sitatu Asya. Baramulo rukun wudu. Ba'abarulo itu 6 para karun. Nah, ini versi Indonesia. Nah, dari hijrah kelanjutan itu versi klasikal dan modernisasi. Nah, sehingga Pak I sebagai yang klasik-klasik itu. Nah, soalnya saya sudah 9 tahun di klasik, jadi udah pindah ke modern sedikit gitu. Bukan modern sedikit sebetulnya karena target yang panjang, kitab yang banyak. Jadi kalau saya terjemahkan langsung dari kitab lalu dijelaskan lagi, itu perlu antum 2 kali lipat. Yang tafakunya 7 tahun, kalau dikaitkan itu jadi 14 tahun. Karena gaya metode seperti itu diterjemahkan, nanti dijelaskan lagi, diterjemahkan, dijelaskan lagi, perlu waktu 2 kali lipat. Karena kitab itu banyak, harus diselesaikan. Maka saya memilih untuk metode terjemahkan langsung bisa dipahami. Tapi untuk dasar, memang harus dengan bermula yang
apa ia itu akan. Nah, karena bagaimana keadaan mana-mana 100. Berulang ambil kita ada 100. Mana-mana 100 bagi dia. Mana ini dia. Nah, itu metodenya. Nah, yang sedang makhluk yang masih belum selesai hafalan bisa juga untuk menghafal tasrifan dulu. Itu mudah. Tasrifan mulai dari sekarang. Ini azan pada anak-anak jelas. Bapak tasrif, asbi lari-lari jelas. Lalu tasrif, boleh buku tasrif hafal. Nanti selesai 30 juz tasrif selesai. Khidmat 1 tahun, ilmu akal selesai. Nah, keluar pada khidmat 1 tahun langsung masuk tafakur. Gak perlu tidak lagi. Nah, juga khidmat itu Muqaddimah selesai, Bajuri selesai, Fathul Mu'in selesai, Mahali selesai. Itu khidmatnya aja. Pertanyaan mau berenang insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh guru kita bisa menjadi motivasi dan pelajaran bagi kita semuanya. Selanjutnya kita juga tak lupa meminta sambutan kepada guru pembimbing Ustaz Salman Al-Farisi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang ikut serta dalam belajar kitab pemula. Ini dulu awal-awalnya kenapa kami mau meluangkan waktu atau mau mengajak teman-teman lain untuk belajar bersama-sama, karena beberapa waktu yang lalu ketika kami di Makassar itu ada cerita seperti ini, bahwa teman-teman yang lain banyak kehilangan semangat dalam belajar, kehilangan himmah di dalam belajar. Maka sebagaimana metode yang lainnya, bahwa cinta, mengenal cinta, mengenal sesuatu itu. Kalau di istilah usul fiqh ada namanya mabadi. Pertama, siapa pencetus ilmunya, untuk apa ilmu itu dipakai, kalau kita pandai apa kegunaannya. Maka kalau tidak ada dasar seperti ini, tidak tahu apa kegunaannya, dia hafal nahu, dia hafal ini, namun nggak tahu apa kegunaannya, nggak pernah praktek, maka kebosanan akan cepat menghampiri seseorang itu. Maka karena oleh sebab itu kami merasa bertugas atau merasa perlu untuk mengajak teman-teman bagaimana, bukan mengajar, tapi bagaimana cara lebih mempraktekkan dalam mempergunakan ilmu alat itu tersendiri. Tak bisa kita ingkari bahwa ilmu alat itu sangat penting. Kami pernah mendengar seorang syekh daripada Mesir, orang yang belajar sesuatu lebih dahuluan daripada nahwu dan sorof seperti tafsir, fikih dan lain-lain. Syekh itu katakan,
qad kadzdzaba, dia telah berbohong belajar. Dia bohong belajar, bukan dia belajar berbohong, tapi sama saja tidak. Dibilang sama guru kami Abu Abdul Rauf itu gulung tikar saja. Maka dengan kerisauan itu melihat teman-teman berkurang bersemangat dalam belajar, maka kami ingin ikut serta dalam mengambil tugas ini. Kemudian berikutnya sambutan daripada kami adalah sebenarnya tidak ada, cuman karena kita bermulazamah beberapa bulan, kami hanya ingin minta maaf selama 3 bulan atau beberapa bulan. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas ketika mengajar, memberi contoh kurang enak, jangan masukkan di hati, karena kami ini memang orang seperti itu, tidak bisa menahan mulut kadang-kadang terlepas kata, kadang-kadang seperti ini. Maka kami mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian pesan kami adalah sebagaimana pesan guru, apa yang dapat kita ajarkan. Jangan tunggu dulu orang membungkuk kepada kita baru kita datang, jangan seperti itu. Bahkan guru kami bilang, salah satu daripada guru kami katakan, ketika kalian nanti sudah bisa diharapkan, maka tanamkan perasaan dalam diri, kitalah yang butuh kepada orang yang belajar, sehingga tidak ada di hati kita ketika kita tidak dihargai, biasa saja. Kita tidak, karena dalam perasaan kita lah yang butuh. Kenapa kita yang butuh? Dikatakan oleh guru itu waktu itu, seandainya pun kamu orang alim, kamu pandai banyak hal, ketika tidak ada orang yang datang kepadamu, sama aja, lama-lama ilmu itu pun akan hilang. Maka pesan kami sebagaimana pesan daripada guru-guru kami dulu, jangan ketika kita sudah bisa diharapkan, kita yang datang. Jadi kawan-kawan kurang ini, nampak kurang, dengan diketawai, dengan diapakan, kita datang, kita penuhi sedikit kekurangannya, atau kita bantu apa yang kurang dalam dirinya. Kemudian bagi teman-teman yang lain, untuk kami berpesan juga, atau untuk dari diri kami sendiri, bahwasanya jangan pernah takut untuk mencoba. Kita dibanyak takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk jatuh, kata Buya Hamka, karena orang yang tak memanjatlah yang tak akan pernah jatuh. Jangan pernah takut gagal, karena orang yang tak mencoba yang tak akan pernah gagal. Apapun ilmunya jangan ditolak, belajar semuanya. Maka kata orang Minang, tidak ada yang gagal. Langkah selangkah indak sampai, pancong sepencong indak putui. Kini gagal, besok kita ulangi. Diulak balik bak memanggang, biar masak luar dalam. Diulang-ulang bentuk menyapuh, biar nampak kilek peraknya. Artinya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Cukup sekian yang kami sampaikan. Barakallahu fi ulumikum, barakallahu fi ulumikum, barakallahu fi ulumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu penyerahan hadiah, walaupun tidak seberapa harganya, tapi mudah-mudahan akan menjadi kenangan bagi kawan-kawan yang menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggilkan untuk juara harapan 1. Kami panggilkan untuk juara harapan 3.
Tengku Galang Zumardi. Kami ulangi, untuk juara harapan 3 atas nama Tengku Gofar Figo. Silakan maju ke depan. Selanjutnya juara harapan 2 atas nama Tengku Zafrijal Fajril. Kemudian juara harapan 3 atas nama harapan 1 Tengku Galang Zumardi. Takbir. Selanjutnya untuk juara harapan 3, juara 3, Allahu Akbar. Atas nama Tengku Abror Az-Zikri. Selanjutnya untuk juara 2 atas nama Tengku Muhammad Yasin. Dan untuk juara 1 itu atas nama Tengku Iwafi Fajri. Silakan. Untuk penyerahan berakhlak. Demikianlah acara kita. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.